Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA SMP tahun 2026 tingkat kabupaten ya. Dan karena soalnya belum rilis, jadi kita akan membahas beberapa soal yang berhasil didapatkan terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah jarum bergerak naik turun secara periodik melubangi sebuah kain yang ditarik dengan mendatar dengan kecepatan tetap V. Jika jarak lubang pada kain adalah D, frekuensi gerak jarum tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini sebenarnya adalah soal tentang osilasi biasa ya. Jadi kalau misalkan dibayangkan, misalkan kita memiliki suatu kain di sini, ini adalah kainnya, kemudian kain ini ditarik ke kanan dengan kecepatan V. Kemudian di sini ada suatu jarum yang mana jarum itu bisa naik dan turun. Jadi jarum ini bisa naik, kemudian naik, turun seperti ini. Artinya apa? Artinya pada saat jarum itu membuat satu lubang, berarti gerakan yang dia telah tempuh adalah turun, kemudian di situ lubangnya masih ada, kemudian dia akan naik ya. Jadi pada saat membuat satu lubang, jarum sudah bergerak naik dan turun sekali. Nah, maka kalau kita bayangkan kainnya itu bergerak ke kanan, jadi kainnya kita gerakan misalkan ke kanan seperti ini ya, maka yang ditempuh oleh jarum tadi bisa kita bayangkan seperti gelombang ya. Nah, untuk mengilustrasikannya, kita bisa lihat coba gambar berikut ya, simulasi berikut nanti akan lebih memudahkan kita memahaminya. Oke, kita akan simulasikan, anggap saja pegas dan massa ini adalah jarum ya, nanti dia akan bergerak naik, turun, kemudian naik, turun. Nah, perhatikan pada saat pegas itu sudah bergerak turun kemudian naik sekali, maka ternyata pegas itu nanti akan membentuk satu gelombang. Jadi ini turun kemudian naik. Nah, ternyata dia membentuk satu gelombang karena dari puncak kemudian kembali ke puncak ya, satu gelombang ya. Jadi kita gambar lagi misalkan. Nah, ini juga sama, dari puncak ke puncak. Artinya pada saat dia bergerak naik kemudian turun lagi atau turun kemudian naik lagi, dia telah membuat satu gelombang. Artinya satu gelombang itu nanti akan menjadi jarak antar lubangnya. Nah, sekarang kita juga sudah bisa mendapatkan gambaran lebih jelas ya. Jadi tadi pada saat dia bergeraknya tadi turun dulu ya, turun kemudian naik. Nah, ternyata dia membentuk satu gelombang di sini atau membentuk satu lambda. Nah, berapa di sini? Ini kan membentuk dua jarak antar lubang kan dia kan? Berarti ini adalah D jarak antar lubangnya. Ternyata terbentuk satu gelombang. Berarti tidak lain, D di sini merupakan panjang gelombangnya atau lambda. Maka dengan menggunakan persamaan gelombang biasa ya. Jadi kita punya persamaan gelombang itu apa? Kecepatan itu sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya. Kecepatannya diketahui sama, yaitu V. Kemudian lambdanya adalah D dikalikan dengan frekuensi. Berarti dari sini kita dapat nilai frekuensinya itu akan sama dengan V dibagi dengan D ya. Jadi kalau kita pilih opsi jawabannya, kita akan dapatkan jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk mengamati benda yang letaknya sangat jauh, seseorang menggunakan kacamata berkekuatan negatif 0,5 dioptri. Maka jika tanpa kacamata, titik jauh orang tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi dari soal ini kita tahu bahwa orang tersebut pasti menderita miopi ya. Kenapa? Karena dia itu kalau melihat jauh itu dia harus menggunakan kacamata, artinya titik jauhnya bermasalah sehingga penderita ini atau orang yang menderita cacat mata itu adalah penderita cacat matanya adalah miopi atau rabun jauh ya. Maka dengan menggunakan persamaan miopi, ingat kalau orang menderita miopi maka dia ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata negatif ya. Untuk persamaan daya lensa yang dipakai itu kita bisa gunakan daya lensa itu sama dengan negatif 100 dibagi dengan titik jauhnya atau PR ya, punctum remotum. P-nya atau daya lensanya diketahui di soal negatif 0,5 ya, atau negatif 1/2 itu sama dengan negatif 100 dibagi dengan PR. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai PR-nya itu sama dengan 200 ya. Berarti ya kita kalikan silang, negatifnya dicoret, berarti PR sama dengan 200 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Sebuah bandul dengan panjang L dan beban M disimpangkan dengan sudut simpangan sangat kecil yaitu A, kemudian digeser sedikit lagi sehingga membuat sudut θ 0.
percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah G, maka kita disuruh memilih ya. Yang pertama bandulnya tidak berayun, kemudian yang kedua bandulnya berayun dengan frekuensi 1/2 pi akar G per L, bandul berayun dengan frekuensi 1/2 pi akar L per G, beban M kembali ke sudut simpangan theta ya, maksudnya sudut simpangan theta 0 gitu. Oke, jadi kasus tersebut bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi di sini kita punya suatu pendulum atau bandul ya, kemudian di sini dia memiliki massa M, kemudian panjangnya adalah L misalkan. Nah, pertama kita buat pendulum ini atau bandul ini memiliki sudut simpangan sangat kecil. Misalkan kita buat simpangannya 3 ya. Kita coba dulu apa yang terjadi kalau sudut simpangannya 3. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata bandul itu akan bergetar atau berosilasi. Nah, ingat tadi sudut simpangannya adalah 3 ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Kemudian dari sudut simpangan 3 itu diberi sudut simpangan lagi. Jadi sudut simpangan awalnya 3, kemudian kita tambah lagi sedikit. Misalkan kita tambah 1 atau kita tambah 2. Sekarang sudut simpangannya 5, kemudian dilepaskan. Ternyata dia juga masih berosilasi. Nah, kalau kita perhatikan nanti selama sudut simpangannya kecil, maka bandul ini nanti akan berosilasi dengan frekuensi yang sama ya. Jadi bandulnya nanti dia akan memiliki nilai dari frekuensi bandul itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Jadi F itu nanti akan sama dengan ya, kita tulis dulu rumusnya, frekuensi itu nanti akan sama dengan 1/2 pi akar L per G. Nah, selama G per L ya, kalau frekuensi itu G per L, kemudian kalau periode T itu nilainya sama dengan 2 pi akar L per G. Dari sini kita bisa tahu bahwa selama percepatan gravitasinya sama dan panjang talinya sama, maka dia akan berayun dengan frekuensi yang sama ya. Jadi frekuensinya akan sama terus atau frekuensinya tidak berubah seperti itu. Nah, itulah osilasi pada pendulum atau bandul. Maka kalau kita sesuaikan dengan soal ini, jawaban dari soal ini nanti adalah bandul itu akan tetap berayun dengan frekuensi berapa? 1/2 pi akar G per L ya, maka jawabannya yang B. Oke, jadi video kali ini kita sampai di soal ini dulu ya. Nanti jika ada soal tambahan lagi yang sudah diperoleh, kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.